Saya hanya bisa menyesali diri sendiri andai saya bisa mengantar Roy untuk ke rumah Reni. Mungkin bayi Reni nggak akan hilang. Kejadian itu benar-benar di luar akal sehat saya. Bagaimana mungkin bayi di dalam kandungan bisa hilang? Tapi itulah yang terjadi. Jadi gini, Lan. Aku udah periksa ke dokter. Dan kata dokter, sama sekali gak ada tanda aku keguguran. Aku juga bingung kenapa tiba-tiba aja janin aku hilang. Aku juga gak ngerti kenapa. Aku sedih banget kehilangan anak aku, Lan. Ini sudah yang ke-6 kali. Pertama, Reni keguguran. Kedua, anak kami meninggal saat dilahirkan. Yang ketiga, Reni keguguran lagi. Keempat, anak kami meninggal dalam kandungan usia 4 bulan. Kelima, Reni bisa melahirkan. Tapi hanya beberapa jam terus dia meninggal. Dan ini yang ke-6. Dia meninggal saat kandungan. Aku juga gak tahu kenapa, Lan. Dosa apa yang telah aku perbuat sama suami aku. Sampai aku harus kehilangan anak aku. Aku tuh gak ngerti lagi kenapa aku mesti mengalami ini. Aku gak tahu kenapa. Ya ampun, Mas. Gadis berkulit hitam itu Syifa! Yah, jatuh. Gitu aja udah mau nangis. Dasar cengeng lu. Dia kan dulu sering kemasukan. Jangan digangguin. Nanti kumat lagi. Iya tuh betul. Iya, kayak si Roy. Aneh. Lihat, Caca kumat. Iya, melototin kita. Kamu itu anak baik. Kamu jangan nyakar mereka. Coba sekarang keluar dari tubuh Caca. Caca lagi sakit. Kasihan. Keluar. Bu, Pak, tolong. Tolong Pak, bawa ke UKS, Pak. Ya Allah, Tuhan. Hati-hati, Pak. Roy, Syifa siapa? Itu kan Caca. Memang Bu, itu memang Caca. Tapi tadi Caca kemasukan arwah Syifa. Syifa itu arwah yang mati karena dianiaya sama ayahnya sendiri, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya udah Ibu mau lihat Caca dulu ya di UKS. Bu, Roy ikut ya. Ya udah yuk. Tadi ya. Ini sudah yang ke-6 kali. Pertama, Reni keguguran. Kedua, anak kami meninggal saat dilahirkan. Yang ketiga, Reni keguguran lagi. Keempat, anak kami meninggal dalam kandungan usia 4 bulan. Kelima, Reni bisa melahirkan. Tapi hanya beberapa jam terus dia meninggal. Dan ini yang ke-6. Dia meninggal saat kandungan. Yang digambar Roy sesuai dengan cerita suami Reni tadi. Reni udah 5 kali gagal saat melahirkan. Yang ke-6 harusnya nggak terjadi kalau saya percaya sama Roy. Ya Tuhan, apa benar? Karena Reni pakai penglaris agar usahanya lancar. Tapi Reni itu orangnya rajin ibadah. Masa iya dia pakai jimat? Tapi kalau benar saya harus gimana ya? Saya nggak bisa juga diam aja lihat sahabat saya salah jalan.
Nggak apa-apa, Bu. Selamat siang. Selamat siang, bapaknya Caca ya? Iya, betul. Begini Pak, tadi itu Caca sempat pingsan, kesurupan. Oh, itu memang, Bu. Belakangan ini anak saya ini memang sering kesurupan. Om, lebih baik Om buang batu akik itu. Batu akik itu pun nggak punya Om. Anak Bakencur, jangan asal ngomong kamu ya. Baru bisa ngelihat makhluk halus saja udah asal bicara kamu. Jangan sok tahu kamu. Saya bukan so tahu Om. Tapi beneran Om. Batu akik itu yang buat Om suka marah-marah dan mukulin Caca. Diam kamu. Asal kamu tahu ya, penyakit anak saya ini nggak ada hubungannya sama cincin batu akik. Tulang iganya dia ini jarang, jadi gampang kesurupan. Itu penyebabnya. Maaf saya menyela. Gini Pak, Caca ini kan lagi sakit. Kayaknya mendingan Caca pulang biar bisa dibawa ke dokter. Iya Bu. Ayo Caca, kita pulang. Hati-hati Pak. Tasnya, tolong. Ini saya. Kamu ini nyusahin aja. Ayo. Hati-hati Cak. Makasih. Memang tadi kamu sempat lihat kalau papanya Caca itu suka mukulin Caca ya? Iya Bu. Papanya Caca suka mukulin Caca. Kasihan Caca Bu, dia tertekan. Roy harus nenangin Caca Bu. Roy, aduh, Roy. Kasihan Roy, mau nolong teman-temannya, tapi dilema karena yang dilihat mata batinnya. Gambaran mata batinnya itu membuatnya sangat panik karena itu berhubungan dengan saya. Ayo cepet. Dibilang susah banget. Ya Tuhan, tangan aku nggak bisa gerak. Kaki aku juga nggak bisa gerak. Ya Tuhan tolong. Mama dalam bahaya. Ma! Roy. Loh, Roy mau kemana? Roy. Roy, tunggu Roy. Roy mau kemana? Roy mau pulang dulu Bu. Maaf Bu, tadi Roy gak sempat izin. Tadi Roy dapat gambar mata batin. Mama Roy bisa kecelakaan kalau pergi pakai mobil Bu. Ya Allah. Udah, cepet. Baik, Ibu anterin. Iya Bu. Cepetan. Makasih ya Bu. Iya, cepet yuk. Bismillah. Bu, cepetan Bu. Mama udah pergi pakai mobil Bu. Aduh, gimana dong jadi, Dik? Kita cegat Mama Bu. Iya, kamu pegangan ya. Iya Bu. Mama! Mama! Roy, tolongin Mama, Roy. Badan Mama nggak bisa digerakin. Tolong. Ma berdoa aja Ma sama Tuhan Ma. Aduh, gimana nih, di depan ada tikungan nih, Roy. Ya Tuhan, nggak bisa digerakin seluruh badan aku. Ya Tuhan, gimana ini? Mama! Bu Rima ada tasbih. Ada, tapi tasbih kecil biasa buat Ibu berdoa. Enggak apa Bu, pinjam dulu Bu. Ini di tangan Ibu. Cepet. Ya ampun, Roy. Ya Allah, alhamdulillah. Bu, makasih Bu. Makasih sayang. Mama, gak apa-apa kan? Syukurlah.
Hei jin, setan, keluarlah kau. Akan kulempar kau ke neraka. Setan, keluar dari tubuh anak saya. Kalau tidak, saya cekek kamu. Pak Rudi, tenang Pak Rudi. Biar saya urus. Saya akan keluarkan setan dari tubuh Caca. Bapak tenang saja. Cepet, Pak. Caca. Hei. Setelah saya lolos dari maut karena diganggu oleh arwah di rumah makan Reni, saya dengar dari suami saya kalau Caca anak tetangga kesurupan. Saya wanti-wanti ke Roy supaya tidak berurusan dengan ayahnya Caca. Ayahnya Caca itu orangnya sangat kasar dan suka minum minuman keras. Tapi begitulah Roy, untuk menolong orang, mengalahkan segalanya. Belum selesai masalah dengan Reni, masalah Caca muncul. Pak, Bapak Caca mau dibawa kemana, Pak? Udah diam kamu. Pak Caca. Diam kamu tuh. Caca, Roy harus nolongin Caca. Papanya Caca harus dikasih tahu. Dia gak boleh kasar lagi sama Caca. Kalau nggak Caca bisa kerasukan terus. Saya pikir Roy nekat pergi sendiri ke rumah makan Reni karena pernah saya tolak seperti tempo hari. Saya khawatir sekali kalau Roy pergi sendirian. Akhirnya saya dan suami saya malam itu juga pergi ke rumah makan Reni. Kita sekarang ke tempat makan atau rumahnya si Reni? Ke tempat makan. Roy belum tahu rumahnya Reni. Ya udah ke sana sekarang. Oh ya, Andi, kamu jaga rumah, Papa sama Mama mau cari Roy. Oke, Pak. Habisi dia. Masa kau kalah sama sifat kecil begitu? Siva, dan kayak gitu Siva. Kamu itu anak baik, bukan anak jahat. Orang tua seperti dia itu harus dikasih pelajaran. Apa kamu bilang? Berani kamu? Berani kamu sama bapaknya? Jangan, Pak. Siva, jangan Siva. Siva. Caca, jangan Caca. Siva. Waktu itu saya dan suami saya pergi ke rumah makan Reni. Saya pikir Roy ada di sana. Nggak taunya Roy ke rumah Caca. Karena waktu Roy cerita, jin bawaan cincin bapaknya gede banget. Selama jalan ke rumah makan Reni, saya selalu berdoa terus. Karena saya takut kejadian kemarin terulang kembali. Yang kata Roy, saya dipegangin anak-anak setan itu. Ternyata yang Roy bilang benar. Reni buka usaha dengan minta bantuan makhluk halus. Dan malam itu Roy benar-benar nekat, kamar itu dibakar. Di saat waktu yang sama, mobil tiba-tiba mogok.